nggak on mic itu astagfirullahaladzim, aku nggak tahu ya, karena jawab salam itu kan hukumnya wajib ya teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman pas aku bilang salam boleh di on mic semuanya ya. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, ini yang nggak on mic aku nggak tahu ya. Kalau kalian nggak jawab, bukan tanggung jawabku ya. Oke. Oke, selamat datang buat teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai kelas pada malam hari ini, aku pengen kasih tahu big way-nya dulu deh. Kenapa sih kita penting banget untuk sharing-sharing lagi tentang apa? Tentang Palestina. Ada yang tahu nggak berita terbarunya? Aku belum nyapa Ineke ya. Ineke udah di sini belum ya? Halo Ineke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman perkenalkan ya, ini dia pemateri kita. Ineke. Kamu on cam nggak ini? On cam nih. Oh iya, sorry ya, aku soalnya nggak melihat, so aku lagi share screen. Oke teman-teman, sebelum kita mulai dan biar lebih afdalnya lagi, tadi kan kita udah baca hamdalah nih, kita udah jawab salam. Terus sekarang ayo kita bareng-bareng berdoa sebelum belajar dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Oke, tapi on mic semua ya, biar kedengeran. Oke, on mic semua ya. Yang nggak on mic ya aku nggak tahu sih nanti gimana. Jadi biar gurunya juga, biar Ineke juga itu mendengar doa murid-muridnya atau doa teman-teman gitu ya. Boleh ya kita on mic semuanya, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billah Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam Amin ya robbal alamin. Oke guys, teman-teman. Kenapa malam hari ini kita mau sharing-sharing tentang Palestina? Ineke, jangan dah Ineke. Ini kan pematerinya ini ya. Ada yang berani jawab guys? Ayo langsung dah on mic-nya. Siapa? Kenapa sih teman-teman mau join malam hari ini di sini? Gitu. Boleh tahu alasannya? Ada yang berani on mic di sini langsung dah. Soalnya aku nggak bisa lihat apa rekam apa ya chat zoom-nya. Ayo, ada yang berani ndak mengungkapkan pendapatnya kenapa kita harus belajar tentang Palestina lagi? Siapa ini yang mau jawab? Atau aku tunjuk nih? Ada yang kenapa kalian pengen ikutan kelas ini? Siapa ya di sini ya? Mbak ini deh. Mbak Hema Ridan. Assalamualaikum Mbak Hema. Oh itu Mbak Yuni tuh. Mbak Yuni tadi udah on mic. Gimana Mbak Yuni? Kenapa Mbak Yuni pengen ikut kelas ini? Pengen ikut sharing-sharingnya? Oh, nggak jadi. Mbak Yuni jadi mau berpendapat kan? Oke, karena teman-teman ini sangat tawadu sekali ya. Kenapa sih kita harus terus belajar ya tentang masalah Palestina? Nanti bakal jelasin sama Ineke lebih detailnya lagi gitu. Karena masalah Gaza ini itu adalah kita udah paham ya kalau ini itu adalah masalah seluruh umat, seluruh dunia. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslimah nih, sebagai seorang muslimah harus tetap belajar tentang masalah Gaza ini. Jadi biar lebih update lagi. Nah, oleh karena itu kita undang Kak Ineke buat sharing-sharing materi tentang Palestina ini. Gimana Ineke, udah siap belum? Insya Allah siap. Oke, mari kita sambut Ineke ya. Udah siap Masya Ineke? Allah. Takbir ya teman-teman. Semua on mic boleh. Takbir Allah Akbar gitu ya. Kita sambut Ineke.
Bir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Ya Oke, Allah. Masya Allah teman-teman. Gimana kabarnya Mbak Mi? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Teman-teman boleh dong, karena ini kan online ya, jadi setidaknya kita bisa bertemu online dan juga on cam-nya gitu, biar bisa ngeliat wajah teman-teman ini wujudnya gimana sih gitu. Karena udah Wujudnya. online ya kan, nggak ngeliat teman-teman gimana wujudnya gitu. Jadi harapannya yang mungkin nggak ada uzur bisa on cam ya, atau minimal respon di chat juga nggak apa-apa, atau kasih reaction love nih bagi yang hari ini malam ini nih kita siap menjadi pembelajar, menjadi manusia atau muslimah ya yang benar-benar peduli sama Palestina. Karena teman-teman perjuangan kita di sini itu minimal belajar buka mata, menyadarkan diri sendiri tentang apa yang terjadi di Palestina, sedangkan saudara kita di Palestina itu harus berdarah-darah, kehilangan ayah dan ibu untuk menjaga Baitul Maqdis. Dan semoga ya teman-teman perjuangan kita di sini sama mereka di sana itu nggak ada apa-apanya gitu kalau dibandingkan gitu. Jadi semoga teman-teman di sini niatnya lurus karena Allah, dan kita benar-benar serius di sini niatkan karena Allah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Gaza. Dan saya harap hari ini kita benar-benar serius karena ini adalah masalah yang juga sangat-sangat serius. Niatkan luruskan niat belajarnya. Mungkin ini emang udah malam ya, tapi apalah artinya gitu bagi perjuangan kita yang mungkin hanya menahan kantuk dibandingkan dengan perjuangan saudara kita di Palestina dan Gaza ya khususnya gitu teman-teman. Ini aku izin share screen boleh? Bisa nggak? Boleh. Boleh, boleh. Bisa nggak? Belum bisa. Bentar ya. Oke, mungkin boleh kasih reactionnya teman-teman ya. Ini perjuangan ini sebagai bentuk apa namanya perjuangan kita nanti agar Allah tanya apa yang kamu lakukan untuk membela Baitul Maqdis, kita punya jawabannya gitu. Ya Allah, aku nggak tahan ngantuk nih malam ini kan udah jam 8, apalagi di Lombok itu udah jam 9 ya Mbak Mia ya, itu udah malam Ya, tahu banget. aja. Itu udah malam banget teman-teman, tapi perjuangan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan saudara kita di sana ya. Ini masih belum. Kedabel nggak suaranya? Mm-mm. Oh, mungkin micku ya. Aku matiin dah dulu. Oke. Nah, udah bisa belum? Belum bisa ya. Share screen-nya. Oke, boleh dong teman-teman kasih reaction-nya nih. Love mungkin reaction apa gitu ya kan. Oke, bismillah ya. Ada nggak share screen-nya tampil nggak nih teman-teman? OTW. Masih loading ya. Sudah tampil? Oke, sudah. Sudah, Bagus. alhamdulillah. Oke, Allah. bismillah teman-teman ya. Mungkin bagi kita yang belum paham, ini adalah saatnya kita untuk sama-sama memahami. Teman-teman yang mungkin belum tahu apa yang terjadi sebenarnya di Gaza ini, sama-sama kita memahami. Buat kita yang mungkin masih bingung solusi dan apa yang harus kita lakukan untuk saudara kita di Palestina, mungkin ini adalah saatnya kita untuk mencari tahu teman-teman. Maka bismillahirrohmanirrohim. Kenalkan aku Melania Ineke, temennya Mbak Mia. Ini besti aku dalam ketaatan nih, Masya Allah ya. Dan juga teman-teman yang lain, semoga bisa jadi hujah di akhirat nanti ya. Kita pernah kumpul di sini untuk ngebahas agamanya Allah gitu. Malam-malam pastinya nahan kantuk ya teman-teman. Nah di sini hijrah level up. Ngambil tema puzzle persatuan, tak sempurna tanpamu. Nah, gini ya teman-teman. Mungkin kalau kita ngebahas tentang Palestina ya, ada beberapa narasi-narasi yang muncul, ada beberapa narasi-narasi yang muncul
seperti iya sih Palestina kasihan, tapi emang kita bisa apa gitu. Palestina itu urusan politik katanya. Apa namanya? Nggak usah ngurusin masalah negara orang deh, negara sendiri aja masih susah. Ini kita sok-sokan mikirin negara orang gitu. Atau ada juga yang mikir ntar kalau kita bantu nanti kita lagi yang diserang. Lagian si Hamas nyerang duluan sih kemarin gitu ya. Ini menyawal tentang 7 Oktober waktu lalu. Terus apa sih gitu gitu kan dikatain FOMO gitu. FOMO amat ikut-ikut postingan Palestina gitu kan, share template-template yang di IG itu. Beberapa orang ada yang bilang FOMO amat ikut-ikut posting gitu kan. Kalau Palestina merdeka berarti nanti kiamat dong. Nah, ada juga orang yang berpikir kayak gitu. Terus ada juga yang berpikir boykot, alah nggak ngaruh juga gitu kita boykot. Ada yang nyinyirin makan darah anak Palestina katanya kayak gitu. Terus mungkin ada yang berpikir kenapa sih mereka nggak pindah negara aja gitu, jangan tinggal di situ gitu, nyari tempat yang lebih aman gitu. Terus juga mereka mungkin ada yang berpikir kan udah ada PBB yang ngurus gitu, ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Bagi kalau misalnya kita ngelihat postingannya Abu Janda ya Allah, mohon maaf ini gemes banget gitu. Ada yang pro, ada juga yang kontra, atau bahkan ada juga yang tidak peduli, ada juga yang nggak peduli, yang acuh tak acuh gitu tentang keadaan saudara kita di Palestina dan harus berapa nyawa lagi yang harus melayang hingga akhirnya kita sadar teman-teman. Itu udah ada 37.000 korban syahid ya, dan berapa anak lagi yang harus kehilangan nyawanya. Berapa orang lagi yang harus terluka? Berapa hari lagi sampai akhirnya kita sadar dan peduli bahwa teman-teman, kita itu adalah satu. Nah, di sini aku mau ngajak interaksi teman-teman ya. Nanti boleh on mic atau pakai chat juga nggak apa-apa banget ya. Kita bayangkan nih, semisal kita itu melihat di dalam mobil, itu ada seseorang yang ingin dibunuh di dalamnya. Nah, dan pelakunya ini membawa senjata tajam. Coba nih dibayangin, ada mobil, di dalamnya ada seseorang, dan orang itu mau dibunuh. Dan pelakunya itu membawa senjata tajam. Kira-kira apa yang bakalan teman-teman lakuin? Coba jawab. Teriak, minta tolong. Oke, teriak minta tolong ya Mbak Mei ya. Ada lagi? Nyamperin. Apa itu? Nyamperin. Ya, apalagi? Aku mau lihat chat nih. Ayo, apalagi? Lawan, teriak, bantuin. Nah, ada yang bilang bantuin, teriak ya, minta pertolongan gitu. Nah, ini pasti kita ada keinginan untuk mau ngebantu mereka kan ya. Tapi yakin nih kita mau bantu mereka nih. Soalnya pelakunya ini membawa senjata tajam loh teman-teman. Apakah kita tidak takut? Ayo, kira-kira gimana? Mecahin kaca. Oh, orang ini yang mecahin kaca kitanya atau orang yang mau dibunuh di dalam mobil nih? Lapor polisi nggak sih? Oke, iya. Lapor polisi. Tapi polisinya, kalau lapor polisi, polisinya datang sekitar 30 menit lagi mungkin atau 15 menit lagi, kelamaan gitu. Itu gimana tuh? Oke, nah sekarang coba kalau misalnya sekarang kita bayangin, orang yang di dalam ini adalah, mungkin kita karena kita ngelihat resikonya ya, pelakunya ini membawa senjata tajam. Kalau misalnya nanti ada yang bilang mau ngebantuin, kalau misalnya kita bantuin tiba-tiba nanti kita apa namanya yang dibunuh juga gimana? Pasti kita mikir-mikir kan ya untuk ngebantuin karena nyawa kita nanti akan terancam. Coba kalau misalnya ternyata orang yang di dalam mobil itu adalah ibu kita atau ayah kita atau kakak kita, gimana respon teman-teman semua? Sedih, nangis. Sedih, nangis, terus bakal ngelakuin apa? Tapi Apalagi pasti takut karena kita nggak bawa senjata apa-apa kan, Mbak? iya, nggak bawa senjata apa-apa pasti kita takut kan ya.
hajar penjahatnya. Wah, tuh ada yang langsung ngambil take risk, langsung hajar penjahatnya. Aku pun mungkin akan sama seperti itu. Aku nggak peduli lagi akan konsekuensi yang akan aku dapatkan karena pelakunya membawa senjata tajam. Karena di dalamnya itu adalah ibu aku pasti bakalan nolongin. Pasti bakalan nggak mikir panjang lah, walaupun taruhannya nyawa. Walaupun taruhannya nyawa, lawan aja kakak. Nah, kata Sinta, siapa? Sinta nih ya, kata Sinta. Nah, bener, kenapa kita mau ngebantu mereka? Bahkan tanpa pikir, karena bahkan tanpa mikir bahwa ancamannya akan adalah nyawa kita. Kenapa kita mau melakukan hal seperti itu? Karena mereka itu adalah saudara kita, ya kan? Karena yang di dalam itu adalah ibu kita, ayah kita, dan mereka itu adalah saudara kita. Mereka kerabat kita. Di mana sakitnya mereka adalah sakitnya kita. Di mana penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Di mana sakit sedihnya mereka itu adalah sakit dan sedihnya kita juga, ya kan teman-teman? Nah, sekali lagi, kenapa kita mau ngebantu mereka? Kita mau take all the risk. Kita mau ngambil semua, meski taruhannya itu adalah nyawa kita demi nolong orang yang di dalam mobil itu. Karena mereka itu adalah saudara kita. Sekali lagi, karena apa? Karena mereka itu saudara kita. Ada yang mengikat kita hingga akhirnya menjadikan kita itu satu, sehingga kita peduli dan mau nolong mereka. Nah, sekarang pertanyaannya. Dia menarik ini angka 1, angka 2. Ya, siap lah. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman. Apakah mereka saudara kita? Kalau orang yang di mobil tadi lagi berada dalam ancaman, kemudian kita gak mikir panjang, mau itu taruhannya nyawa kita, kita bakalan nolong. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka saudara kita? Apa? Iya. Iya, saudara kita. Iya, saudara kita. Pertanyaannya, kenapa mereka saudara kita? Oke, ini ada yang jawab ya, karena seakidah. Muslim. Iya, sesama muslim. Mereka saudara seiman. Betul. Kalau misalnya ibu, ayah, dan ponakan kita itu disebut saudara. Karena apa? Karena saudara. Saudara. Kalau mereka kenapa? Sesama Muslim. Iya, betul Mbak Mei. Mereka juga saudara kita. Karena sesama muslim. Mungkin mereka tidak sedarah dengan kita, tapi kita itu memiliki ikatan dengan mereka. Ikatan apa? Yaitu akidah, teman-teman. Akidah yang membuat mereka itu adalah saudara kita. Di mana sakitnya mereka itu harusnya juga sakitnya kita. Di mana sedihnya mereka juga harusnya sedihnya kita. Dan sekarang pertanyaannya, kalau mereka itu memang benar saudara kita, apakah itu juga yang kita rasakan? Makanlah. Apakah itu juga yang kita rasakan, teman-teman? Kalau iya, alhamdulillah berarti akidah kita masih lurus. Cuman kalau misalnya ternyata jawabannya enggak, astagfirullah, banyak-banyak istighfar, mungkin pasti ada yang salah dengan akidah kita. Akidah kita mungkin belum lurus, teman-teman. Ada yang salah dengan akidah kita. Maka tanya pada diri kita, luruskah akidahku ini? Maka dukungan kita kepada Palestina itu harusnya karena dorongan akidah. Peduli Palestina itu harusnya karena dorongan akidah. Bukan hanya karena kemanusiaan, bukan hanya karena manusia, teman-teman. Bagi kita, seorang muslim, harusnya kita itu naikin level kita. Bahwa kepedulian kita kepada sesama muslim di Palestina itu karena Allah. Ini mohon maaf gambarnya nggak muncul ternyata ya. Ini sebenarnya tulisan Allah ya teman-teman. Bahwa kepedulian kita di Palestina itu bukan karena manusia, tapi karena Allah. Maka jangan turunkan level kita untuk mendukung mereka itu hanya karena isu kemanusiaan. Enggak, bagi seorang muslim, kepedulian kita kepada mereka itu karena kita saudara seakidah. Kalau yang non-muslim boleh membela mereka karena kemanusiaan. Tapi bagi seorang muslim itu lebih dari itu. Kita peduli mereka itu karena mereka saudara seakidah kita. Kita mendukung mereka itu sehingga nanti yang yang kita bela itu adalah karena Allah, karena agama, teman-teman.
Nah, jadi genosida di Palestina, kalau kita yakin bahwa mereka itu adalah saudara kita dan kita menolong mereka, mendukung mereka itu karena Allah, bukan hanya karena isu kemanusiaan. Maka kita akan menyadari bahwa yang sebenarnya mereka perangi itu adalah akidah kita. Yang Israel perangi itu adalah agama kita. Yang Israel perangi itu adalah saudara kita. Dan tanah yang mereka rebut itu adalah tanah kita, teman-teman. Kenapa itu bisa disebut tanah kita? Kan pertanyaannya kan kayak gitu ya. Nah, kenapa itu bisa disebut tanah kita? Mungkin ada yang udah tahu jawabannya. Jadi pada tahun 637 Masehi itu ya teman-teman. Nah, ini kita akan lebih brainstorming banyak gitu. Mungkin kita ini benar-benar ngajak mikir malam ini. Ini sudah malam, tapi semoga teman-teman tetap fokus karena kita akan bahas tentang sejarah. Karena seorang muslim itu wajib belajar dari sejarah. Islam itu mendorong kita untuk belajar sejarah agar kita tuh bisa belajar darinya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih? Iya, kata Mbak Yuni, ada wakaf umat Islam berupa masjid yang sangat diagungkan, yaitu Al-Aqsa. Benar, bahkan itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, betapa mulianya Masjidil Aqsa, gitu kan. Nah, jadi ini itu menjadi tanah kaum muslimin. Kenapa? Karena pada tahun 637 Masehi, Umar bin Khattab itu sebelumnya Yerusalem itu dikuasai oleh Romawi ya teman-teman, dikuasai oleh Romawi. Kemudian terjadi perang Yarmuk pada tahun 636 Masehi dan kaum muslimin itu menang hingga kemudian Palestina itu dibebaskan. Dan ini dibebaskannya dengan cara damai, teman-teman. Palestina itu dibebaskan dengan cara damai. Pada tahun 637 Masehi, yang saat itu pemimpinnya Romawi itu adalah Uskup Sopronius. Setelah dibebaskan oleh kaum muslimin dan kaum muslimin menang, itu ada peristiwa penyerahan kunci Yerusalem oleh Uskup Sopronius kepada Umar bin Khattab. Jadi penyerahan langsung Yerusalem oleh Uskup Sopronius hingga akhirnya kemudian tanah Palestina itu menjadi tanah Khoroj. Nah, tanah Khoroj ini berarti adalah tanah kaum muslimin dan ini berlaku sampai hari kiamat, teman-teman. Dan saat itu terjadi perjanjian Aeliyah atau perjanjian Umayyah. Dan isinya di sini di mana? Dan isinya di sini apa? Yang pertama, mereka itu minta bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu menjamin mereka keamanan untuk jiwa dan harta mereka, menjamin untuk gereja-gereja dan salib-salib mereka. Dan di Yerusalem, ini mereka sendiri loh yang minta. Dan di Yerusalem itu nggak boleh ada seorang Yahudi pun boleh tinggal bersama mereka. Ini mereka yang minta. Dan sejak saat itu, teman-teman, kalau slide-nya berubah kan ya, teman-teman? Kalau nggak bilang ya. Nah, dan sejak saat itu, teman-teman, Palestina atau Yerusalem itu hidup dalam damai. Menjadi contoh bagaimana tiga agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam itu hidup dengan damai. Dan kalian tahu, itu berlangsung berapa tahun? Berlangsung selama 458 tahun. Lama apa bentar? Lama. Iya, benar. Lama. Hingga akhirnya apa? Pada tahun 1095 Masehi, itu datang serangan pasukan salib. Jadi mereka itu waktu itu kesebar hoax gitu, bahwa kita tuh harus bebaskan tanah suci kita dari orang barbar. Katanya mereka menuduh kaum muslimin itu sebagai kaum yang barbar. Katanya. Padahal itu semua tidak benar. Faktanya mereka tiga agama itu hidup damai loh di Palestina. Nah, kemudian datang serangan pasukan salib dan itu terjadi selama 4 tahun. Dan tahun 1099 Masehi, pasukan salib itu berhasil merebut Yerusalem. Nah, hidup selama 88 tahun itu nggak seharmoni, nggak seaman saat dipimpin oleh kekhilafahan yang saat dipimpin oleh Umar bin Khattab. Waktu itu zaman Khulafaur Rasyidin ya. Dan pada saat pasukan salib merebut Yerusalem, menjajah Yerusalem, menjajah Palestina, itu selama 88 tahun Palestina itu hidup dengan kekacauan.
umat Islamnya diusirin, terus orang Yahudinya juga sama, diusirin sama mereka. Dan itu terjadi selama 88 tahun. Kemudian melihat hal itu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu pada masa Khilafah Abbasiyah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu nggak senang melihat itu. Maka beliau bersama dengan tentara-tentaranya yang solih dalam perang Hittin kembali memasuki Yerusalem atau Baitul Maqdis dan membersihkan Al-Aqsa. Kemudian pada tahun itu Al-Aqsa kembali menjadi milik kita dan dibebaskan kembali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian apa yang terjadi oleh kaum Yahudi? Jadi mereka itu adalah orang atau kaum yang terusir, teman-teman. Mereka ke Eropa diusirin, dibantai, mereka ketemu Hitler dibantai, tahu kan ya sejarahnya ya. Dan karena mereka tuh selalu bikin ulah gitu loh, di mana-mana selalu bikin ulah. Akhirnya nggak ada yang mau nerima mereka. Dan satu-satunya, ini penting ya, sejarah ini sangat penting. Satu-satunya negara yang mau nampung mereka itu apa? Khilafah. Yang mau nampung mereka itu satu-satunya negara itu adalah Daulah Islam, Khilafah, dan yang paling banyak saat itu adalah Khilafah Utsmani. Khilafah Utsmani adalah negara yang paling banyak mau menampung kaum Yahudi yang terusir itu. Nah, lalu pada tahun 1896 Masehi ini teman-teman ya, kalian kenal nggak sama Dr. Theodor Herzl? Pernah dengar namanya nggak? Pernah, Kak. Oke, kenal nggak? Ada yang kenal? Enggak. Mungkin udah kenalan di mana gitu ya. Cukup tahu. Iya, tahu ya. Nah, Dr. Theodor Herzl ini adalah seorang bapak Zionis. Pada saat itu, dia membuat buku. Bukunya judulnya Der Judenstaat. Kalau dalam bahasa Inggris itu The Judenstaat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya negara Yahudi. Jadi mereka mau mendirikan negara Yahudi. Dan kalian tahu, buku ini tuh jadi olok-olokan orang sedunia. Soalnya apa? Kamu gila ya, ibaratnya, mohon maaf nih. Orang-orang tuh bilang, kamu gila ya mau diriin negara Yahudi gitu loh. Itu tuh soalnya orang-orang tahu bahwa itu tuh tanah milik kaum muslimin. Dan saat itu tuh benar-benar dijaga oleh khilafah, oleh daulah Islam. Dulu itu teman-teman belum ada Maroko, belum ada Mesir, belum ada Turki, belum ada Jordan. Dulu itu kita itu jadi satu dalam satu negara yang disebut khilafah, daulah Islam. Ini sejarah yang bicara ya. Jadi belum terbagi-bagi seperti saat ini. Makanya kamu diketawain sama orang-orang kayak nggak mungkin, itu mustahil kalian mau diriin negara Yahudi. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Theodor Herzl? Ia mencari bantuan dari orang-orang petinggi, orang-orang yang berpengaruh. Nah, salah satunya yang menerima ini pada tahun 1897 Masehi itu Lord Rothschild. Susah kali namanya ini ya. Lord Rothschild ini seorang mastermind Zionis. Beliau tertarik dengan idenya Theodor Herzl untuk membangun negara Yahudi. Akhirnya Herzl diberi sponsor untuk mendirikan negara. Yang memberikan sponsornya adalah Lord Rothschild ini. Beliau adalah pemilik Bank Dunia, Bank Federal. Nah, waktu itu ada dulu namanya Bank Federal, dikasih sponsor lah gitu. Nah, akhirnya di tahun yang sama, ini masih di tahun yang sama, diadakan Kongres Yahudi. Kongres Yahudi ini apa? Yaitu mereka berkumpul, orang-orang Yahudi berkumpul melakukan sebuah deklarasi ingin membangun negara, dan mereka juga membuat bendera. Nah, bendera yang kita tahu, bendera Zionis itu gimana? Udah tahu semua kan ya bendera Zionis itu gimana? Ada 2 garis dan tengahnya bintang David. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke Sultan Abdul Hamid II. Dan tahu apa kata Sultan Abdul Hamid II? Ditolak sama Sultan Abdul Hamid II. Dan mereka apakah nyerah? Oh enggak, mereka enggak nyerah teman-teman. Kemudian pada tahun 1902 Masehi, mereka ini datang lagi.
mereka datang lagi ke Sultan Abdul Hamid II. Dan kali ini mereka membawa sesuatu hal yang lebih besar. Nah, jadi waktu itu Khilafah Utsmani itu khalifahnya adalah Khalifah Abdul Hamid II. Khalifah itu artinya pemimpin kaum muslimin, pengganti Rasulullah. Dulu kan negara Islam pertama kali tegak di Madinah dan pemimpinnya itu adalah Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah digantikan oleh khalifah namanya. Dari Khulafaur Rasyidin, mari kita kenal hal itu, sampai ada Abbasiyah dan kemudian yang terakhir ada Abbasiyah. Nah, jadi mereka mau minta nih, suara saya kedobel Mbak Miu. Iya, oke. Mereka mau minta tanah Palestina ini. Dengan cara apa? Mintanya ya minta sama yang punya tanah Palestina. Makanya mereka datang ke Khalifah Abdul Hamid II lagi dengan membawa uang. Kalian tahu berapa uangnya? Kalau hari ini tuh bisa 300 triliun, teman-teman. Itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Kita pakai buat beli bakso kayaknya puyeng gitu ya. Ya, itu banyak duitnya. Dan saat itu kalian tahu keadaan Khilafah Utsmani itu sedang tidak stabil lah, hancur, banyak hutang dan keadaan yang lagi nggak baik-baik saja. Mereka datang dengan membawa uang banyak dan berjanji akan melunaskan hutang-hutang khilafah. Kemudian juga mereka berjanji akan mendirikan Universitas Utsmani juga saat itu. Mereka juga menawarkan akan memberikan kapal perang, tapi dengan syarat mereka mau minta sebagian tanah Palestina untuk orang-orang Yahudi. Namun apa kata Khalifah Abdul Hamid II? Apakah diberi? Enggak diberi oleh Khalifah Abdul Hamid II. Padahal kan sangat menggiurkan ya tawarannya. Apa kata beliau? Nih, beliau bilang, sebenarnya kalau kalian pernah nonton film apa? Lupa namanya. Utsmani gitu, Khilafah Utsmani. Ada filmnya. Nah, itu ada adegannya dan apa kata Sultan Abdul Hamid II? Enggak katanya. Aku enggak akan pernah ngasih tanah Palestina itu, kurang lebih ngomongnya gini ya. Karena tanah Palestina itu bukan milik aku. Tanah Palestina itu milik kaum muslimin. Dan kalian pulanglah gitu dengan uang kalian. Nggak mau diterima oleh Khalifah Abdul Hamid II. Dan beliau bilang, saya lebih baik menusukkan pedang ke badan saya daripada saya harus melihat tanah itu terpecah belah katanya. Dan Sultan Abdul Hamid bilang apa? Kalau kalian mau tanah itu boleh kalian ambil gratis kalau khilafah sudah nggak ada, kata Khalifah Abdul Hamid II. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi karena mereka bilang khalifah ini terjaga pada saat khilafah masih tegak. Oh, berarti mereka mengganti strategi mereka. Strateginya diganti dengan apa? Gimana caranya kita meruntuhkan khilafah? Gimana caranya biar khilafah ini nggak ada? Jadinya kita bisa bebas ngambil tanah Palestina. Nah, akhirnya pada Perang Dunia I, kalian tahu sejarahnya, di sekolah kita sering belajar. Ini sayang gambarnya juga hilang ya teman-teman. Udah masih ingat nggak sejarah Perang Dunia I? Ada yang masih ingat? Komen ya kalau masih ingat ya. Itu kita pelajari pelajaran PPKN dulu, namanya PPKN tuh di SD tuh belajar tentang ini. Jadi pada tahun 1914 sampai 1916 Masehi itu terjadi Perang Dunia I. Dan di mana Inggris, Prancis itu memperdaya Khilafah Utsmani untuk ikut PD Perang Dunia I ini. Karena apa? Karena ada pengkhianat di tubuh Utsmani sehingga dibuat seolah-olah Khilafah Utsmani itu ikut dalam Perang Dunia I. Dan akhirnya kebagi dalam dua blok kan. Ada blok Inggris, Prancis, dan Khilafah Utsmani itu masuk ke sama Jerman waktu itu. Dan apa yang terjadi? Tahun 1916 Jerman kalah, nah bersamaan dengan Utsmani juga. Dan yang menang siapa? Yang menang di sini adalah Inggris, Prancis. Nah, akhirnya tahun 1916 terjadi perjanjian
yang namanya perjanjian Sykes-Picot, teman-teman. Pernah dengar perjanjian Sykes-Picot? Pernah. Ya, sejak perjanjian Sykes-Picot itu nama orang. Jadi, beliau itu menggaris-garisi wilayah daulah Islam yang waktu itu bersatu, yang waktu itu bersatu, ya kata siapa nih? Kata Yuli. Junita pernah, kata Yuni pernah, ya. Alhamdulillah udah banyak yang pernah dengar. Nah, jadi apa yang terjadi? Nah, di sini mereka mengotak-ngotakkan wilayah kaum muslimin dengan penggaris dan jangka. Makanya mereka punya lambang penggaris dan jangka ya, teman-teman. Ya, kata Mbak Yuni perjanjian rahasia antara Perancis, Rusia, dan Inggris. Di sini mereka mengotak-ngotakkan daerah kaum muslimin. Jadi dan salah satunya ini kan dibagi-bagi, ada yang dalam kontrol Inggris, di dalam kontrol Rusia, Prancis, dan juga Italia. Makanya kalau kalian belajar sejarah negara-negara Arab tuh siapa tuh penjajahnya gitu, termasuk Indonesia yang jajah Belanda ya. Nah, adapun Palestina itu masuk ke dalam international control. Nah, tentu Inggris ya, karena Inggris yang menang di sini. Nah, Palestina itu masuk ke dalam international control. Nah, jadi apa? Nasionalisme. Mereka sebut ini sebagai modern borders atau nasionalisme. Dan itu siapa yang bikin? Yang bikin itu adalah mereka. Yang bikin itu adalah penjajah. Mereka kemudian ini sebenarnya gambar-gambar bendera ya, teman-teman. Kenapa nggak muncul ya gambarnya? Mohon maaf, ini di sini gambar-gambar. Kalian kalau pernah lihat gambar-gambar bendera negara Arab itu sama-sama kan warnanya, iya nggak sih? Hijau, merah, dan hijau, merah, hitam. Nuansanya itu kan pernah lihat nggak bendera-bendera Arab, negara-negara Arab. Termasuk Palestina kan benderanya merah, hitam, hijau gitu kan. Pernah, iya pernah. Benar, hampir mirip. Kenapa coba hampir mirip? Karena yang desain itu satu orang yang sama. Yang desainnya ini. Mereka Inggris yang desain negara-negara itu, di mana mereka seolah memerdekakan negara-negara Arab itu, dan kemudian mereka juga yang memberikan bendera kepada negara-negara Arab itu, seolah mereka merdeka, tapi masih di bawah kontrol mereka, teman-teman. Nah, ini nasionalisme ini yang menciptakan itu adalah mereka. Aku dulu pernah berpikir, kenapa ya benderanya warnanya hampir-hampir sama? Oh, ternyata yang bikin, yang ngedesain itu satu orang yang sama. Makanya kalau kalian lihat negara-negara Arab itu, tahun kemerdekaannya itu nggak ada yang di atas 1916. Nggak ada yang di atas itu. Semuanya di bawah tahun itu semua, termasuk Indonesia 1945. Nah, kemudian pada saat itu khilafah belum runtuh ya, teman-teman. Pada tahun 1917 Masehi itu terjadi deklarasi Balfour, di mana ini mereka mulai mendeklarasikan negara Zionis. Nah, itu namanya negara deklarasi Balfour. Gambarnya hilang lagi, mohon maaf. Nah, lalu negaranya ini belum ada ya, negara Zionis itu belum ada. Dan kemudian tahun 1922 Masehi, itu kan yang setelah Perang Dunia I, yang menguasai itu adalah Inggris. Inggris membentuk lembaga, LBB namanya. Ya tentu mereka membuat lembaga agar mereka bisa terus eksis, ya kan. Mereka membuat lembaga namanya LBB, dan sejak saat itu mereka membuat mandat nih. Mandat for Palestine. Kalian tahu artinya mandat itu apa? Mandat itu penjajahan. Mereka meresmikan penjajahan kepada Palestina. Pada tahun ini disepakati penjajahan atas Palestina. Nah, sejak saat itu legallah Yahudi melakukan eksodus ke Palestina. Sejak saat ini Yahudi berbondong-bondong menempati Palestina ini pada tahun 1922 Masehi, dan itu dilegalkan oleh LBB. Nah, saat Perang Dunia Kedua tahun 1947 yang menang itu Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua yang menang itu Amerika.
tahun 1947 Masehi, Amerika membentuk PBB. Nah, jadi Amerika menggantikan Inggris memimpin dunia, dan kemudian mereka membangun PBB, jadi awalnya LBB, kemudian diganti jadi PBB, dan di sini mereka membuat usulan atau membuat rencana two-state nation. Israel membagi Palestina itu jadi dua negara gitu. Jadi 55%-nya itu untuk Israel, dan sisanya itu baru Palestina. Ini sayang banget gambarnya nggak kelihatan, teman-teman. Jadi sangat sedikit sekali gitu loh tanah yang disisakan untuk Palestina. Dan kalau kita mau lihat, ternyata two-state nation ini udah disuarakan sejak lama gitu. Tidak hanya baru-baru ini. Mungkin kalian pernah dengar itu keluar dari calon presiden kita ya. Kayaknya beliau belum dilantik ya, Pak Prabowo pernah mencanangkan two-state nation sebagai solusi untuk problem Palestina. Dulu PBB itu udah mencanangkan itu, two-state nation atas Palestina. Dibagi dua loh negaranya. Bayangin ya, mereka penjajah datang, ada orang nyuri rumah kita, terus bilang, udah bagi dua aja lah rumahnya gitu. Kalian kira-kira ikhlas nggak kalau gitu, teman-teman? Rumah kita dicuri orang, terus orang-orang malah bilang, udah bagi dua aja rumahnya, kamu di dapur, penjajahnya di kamar dan ruang tamu. Siapa yang mau kayak gitu? Nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau. Nah, kemudian sebelumnya negara Israel belum berdiri, pada tahun 1948 Masehi berdirilah negara Israel. Dan yang mendirikan siapa? Yang mendirikan PBB, teman-teman. Makanya kalau misalnya ini ada kabarnya ya, kabar The Palestine Post, State of Israel is Born, itu PBB mengumumkan pada tahun 1948 bahwa negara Israel itu sah berdiri oleh PBB, dan mereka itu punya AIPAC. Ini AIPAC. AIPAC itu apa? AIPAC itu adalah sebuah lembaga komite di mana semua calon presiden Amerika Serikat itu harus mendukung Israel. Makanya kalau kalian lihat dari zaman George Bush, terus sampai sekarang siapa presiden Amerika itu pasti apa namanya pro sama Israel, karena harus gitu. Dan nih kata mantan presiden Amerika, beliau bilang, Amerika akan bekerja sama dengan semua pemimpin Israel sejak berdirinya pada tahun 1948. Hubungan bilateral kami sangat kokoh, layaknya batu karang. Gila nggak tuh? Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa kita berharap pada PBB? Ini loh, yang mendirikan negara Israel itu, ibunya Amerika Serikat. Iya kan? Berarti yang mendirikan negara Israel ini adalah ibunya Amerika Serikat. Bapaknya Inggris dan bidannya PBB. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa, teman-teman, berharap pada PBB? Nggak bisa. Kenapa? Ya karena mereka yang bangunin. Karena mereka dalangnya yang mendirikan negara Israel itu. Benar kata Mbak Yuni, nggak bisa. Nah, dan juga kan banyak ya segala upaya dilakukan hari ini, ternyata nggak juga membuahkan hasil. Untuk Palestina tuh nggak pernah menang di forum PBB karena ya mereka dalangnya. Bahkan kalau misalnya kalian tahu ada data ya, sejak 2015 itu udah ada 140 resolusi PBB mengecam entitas Zionis Yahudi. Tapi apa prestasi Majelis Umum PBB? Nggak ada sama sekali. Bahkan PBB nggak mau melindungi sekolah, tempat pengungsian, dan juga stafnya di Gaza. Bahkan dibiarkan terus-terusan kan Israel seenak dirinya gitu untuk menyerang Palestina. Bahkan yang katanya wilayah aman pun tetap diserang. Belakang layar jabat tangan dengan Israel. Benar, Yuni Kristiana benar banget. Di belakang, iya,
Di belakang tangan mereka berjabat tangan dengan Israel, masih melakukan diplomasi. Itu kan miris banget, coba pengkhianatan macam apa ini gitu teman-teman. Dan kalau baru-baru ini aja tanggal 10 bulan Mei 2024 itu kan apa namanya, Majelis Umum PBB itu membuat resolusi yang 143 negara itu mendukung itu, setuju, di mana mereka itu menginginkan gitu agar hak-hak Palestina itu diperluas. Dan hanya 25 negara yang abstain, 9 negara menolak termasuk Amerika dan Israel tentunya. Bayangin, udah 143 yang setuju, 24 yang 9 negara yang nolak. Itu kan harusnya menang ya. Tapi ternyata tetap aja Israel malah ngebom pengungsi di Rafah. Padahal katanya itu tempat aman. Masih dibom Rafah. Itu tempat pengungsian. Mereka apa namanya, tinggal di tenda-tenda dan itu tuh dibakar. Ya Allah. Itu tuh kan mengerikan sekali. Lagi-lagi dua veto bermain. Ya, benar. Makanya kenapa Amerika punya hak veto? Karena PBB itu yang bangun Amerika, dan udah berapa kali Amerika itu menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel. Dan sekarang pertanyaannya, apa kabar negara-negara kaum muslimin itu, apa kabar teman-teman? Kalau kita lihat potensinya, apakah negara kaum muslimin itu lemah? Pertanyaannya kan kayak gitu. Sehingga kita kok nggak bisa sih nolong saudara kita di Palestina, kalau Amerika aja sampai memberikan alutsista, bantuan alutsista kepada Israel. Kok kita cuma ngirim kain kafan ke mereka? Apakah kita lemah? Apakah kita nggak bisa berbuat apa-apa? Sebenarnya kalau kita lihat faktanya teman-teman, jumlah umat Islam di dunia ini kan ada berapa? Ada berapa? Iya, ada tulisannya. 2 miliar. Itu banyak apa sedikit? Itu banyak banget. Sedangkan apa namanya, jumlah orang-orang Yahudi itu ya Allah nggak sampai 2 miliar. Dan kita itu punya 75% minyak dunia. Hampir 75% minyak di dunia itu punya kita. Dan sekitar 55% cadangan gas dunia. Di mana Timur Tengah memiliki 50% cadangan minyak dunia, dan Qatar itu mereka menguasai cadangan gas alam terbesar ketiga. Bayangin, ketiga. Qatar juga merupakan eksportir gas alam cair terbesar di dunia pada tahun 2022, dan negara-negara muslim itu memiliki wilayah udara dan jalur perairan yang strategis, di mana Selat Hormuz antara Oman dan Iran yang dilalui 40% minyak dunia, dan terusan Suez di timur laut, Mesir yang menghubungkan pasar Asia ke Mediterania dan Eropa. Tapi menyakitkannya teman-teman, saat ini Zionis penjajah itu justru menerima 60% minyaknya dari 2 negara muslim. 60% teman-teman, bayangin. 60% itu banyak. Dari 2 negara muslim, yaitu Kazakhstan dan Azerbaijan. Dan 40%-nya itu dari Turki. Turki teman-teman. Turki di mana dahulunya pernah berdiri Khilafah Utsmani yang terakhir, yang dulu Palestina itu dijaga oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II, khalifah terakhirnya. Dan sejak runtuhnya khilafah kan barulah mereka Zionis Yahudi itu bersama dengan sekutu-sekutunya Inggris dan Amerika mendeklarasikan berdirinya negara Zionis sejak runtuhnya khilafah, dan 100% minyak yang diterima oleh Zionis itu dari negara muslim. Itu gimana? Mereka saudara kita, tapi kita malah ngebantu mereka. Dan ini ya, aku mau nambah kalian biar lebih greget lagi. Ini adalah sebuah fakta. Kita ngomongin sebuah fakta. Sesungguhnya para penguasa dunia muslim saat ini itu nggak punya niat untuk mengepung entitas Zionis, bahkan untuk 1 hari pun. Benar kata Mbak Yuni, mereka dibalik tangan, itu dibaliknya itu malah berjabat tangan dengan Zionis Yahudi. Nih ya, pada KTT Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam di Riyadh 11 November lalu, dan itu sedang terjadi pembantaian massal umat Islam di Gaza semakin intensif. Rezim Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, mohon maaf ini tipe, Yordania, Mesir, dan lainnya, itu justru memblokir
memblokir proposal untuk memutus hubungan diplomatik dan ekonomi dengan entitas Zionis. Mereka nggak mau mutus proposal hubungan diplomatik dan ekonomi dengan entitas Zionis, nggak mau memutus hubungan diplomatik loh dengan mereka. Bahkan saudara kita sekarat di sana, mereka diserang habis-habisan oleh Zionis. Dan umat ini sebenarnya memiliki pasukan terbesar, terlengkap, dan juga terlatih. Apakah kita lemah? Enggak. Kita punya bersenjata Turki. Kita punya angkatan bersenjata Turki. Yang dimana kekuatan militernya itu terbesar kedua di NATO. Teman-teman udah pernah dengar fakta ini? Dan Pakistan memiliki militer terbesar ke-6 di dunia. Dan angkatan udara terkuat ke-10. Arab Saudi sendiri memiliki lebih dari 700 loh pesawat tempur, dan Mesir punya lebih dari 400.000 personil militer aktif dan lebih dari 1.000 pesawat militer. Itu banyak banget. Jadi kenapa tentara yang tangguh ini justru dibelenggu di barak, sementara umat di Gaza berdarah-darah? Kenapa mereka justru diam? Karena ini asobiah, teman-teman, dan Rasulullah itu sudah memperingatkan kita tentang hal ini, bahwa ini merusak agama, ini merusak kaum muslimin, itu asobiah, mementingkan kelompok, mementingkan mementingkan daerah-daerah, mementingkan etnis-etnis sendiri, asobiah, mementingkan kelompok pribadi, kelompok sendirinya saja. Dan saat ini asobiah modern saat ini itu adalah apa? Ya nasionalisme ini, sekat-sekat nasionalisme. Ternyata teman-teman, nasionalisme itu bukan datang dari Islam. Ternyata nasionalisme itu buatan mereka, yang sengaja mereka ciptakan oleh penjajah, yang didukung oleh ideologi mereka, yaitu ideologi sekulerisme. Sekulerisme itu adalah sebuah paham pemisahan agama dari kehidupan. Agama nggak boleh ngatur negara, kata mereka. Dan sistem pemerintahannya itu demokrasi. Yang nyiptain demokrasi itu tuh penjajah. Ternyata demokrasi ini sistem buatan penjajah. Kita tuh merdeka, tapi masih di bawah kontrol mereka. Saat ini kita kan yang kita terapkan itu adalah sistemnya mereka. Sekat nasionalisme ini yang buatan mereka. Sehingga inilah yang membuat penguasa muslim hanya mementingkan negeri mereka masing-masing. Hal inilah yang membuat penguasa muslim itu hanya mementingkan negaranya sendiri. Dan betapa buruknya asobiah dalam wujud nasionalisme ini, itu juga diakui sejak dulu oleh Letnan Jenderal Sir John Gluck, ya Gluck Pasha, yang pernah memimpin Arab Legion. Nah, sebagaimana dinukil dalam buku The Changing Scenes of the Life and Autobiography, Sir John Gluck atau Quartet Books, halaman 54. Nah, dia itu dengan tegas menyatakan bahwa nasionalisme itu adalah suatu kecelakaan bagi dunia Islam yang sengaja dibawa masuk dari Eropa. Itu tidak berasal dari Islam, teman-teman, dan sengaja dibawa masuk dari Eropa untuk menghancurkan kita. Makanya kenapa judulnya Tak Sempurna Tanpamu? Ya karena kita saat ini terpecah-pecah. Nah, lihat nih ya, Golda Meir, kalau kalian tahu, waktu itu beliau ini adalah seorang Perdana Menteri entitas Zionis. Pada tahun 1970, dia tuh pernah bilang gini, ketika kami menyerang umat muslim, umat Islam, kami tuh nggak tidur malam itu, karena kami tuh khawatir jika negara-negara muslim tuh akan menyerang kami kembali karena kemarahan. Tapi ternyata yang tidak kami sadari adalah bahwa negara-negara muslim, yaitu rezim muslim, itu telah tidur sebelum kami. Golda Meir. Kita hari ini itu sedang tertidur. Mungkin rakyatnya mau ya nolong Palestina. Tapi kan kekuatan tertinggi itu ada di negara. Tapi negaranya, pemimpinnya, nggak ada aksi nyata untuk nolong Palestina. Maka sebenarnya apakah kita ini lemah? Enggak, kita tuh nggak lemah. Kita punya segalanya, sumber daya alam, negara-negara muslim
itu punya, bahkan kita yang menguasai sumber daya alam, tapi ternyata kita di bawah kontrol Zionis Yahudi. Kita tuh kalau Palestina dijajah fisiknya, ternyata negara-negara Muslim, termasuk kita di Indonesia, itu juga sama dijajahnya, teman-teman. Bedanya, Palestina dijajah fisiknya, kita dijajah pemikirannya. Kita dijajah agar dibuat tunduk pada sistem buatan mereka, menerapkan sistem buatan mereka. Kita dijajah pemikirannya, kita sengaja dibuat jauh dari agama, kita sengaja dibuat jauh dari kajian-kajian Islam. Nah, kalau misalnya kalau kalian takut dengar kata khilafah, mungkin ada beberapa orang yang takut, berarti kalian adalah salah satu korban perang pemikiran, jajahan pemikiran buatan mereka. Karena kalau seluruh umat muslim memahami agamanya, mereka kalah. Sudah pasti mereka kalah. Apalagi, ya korban gak itu, kita itu adalah korban dari perang pemikiran. Kita sengaja dibuat jauh dari agama kita. Maka nggak ada harapan hari ini selain kita itu bersatu dan menghapus sekat-sekat nasionalisme di antara kita. Bersatu kita teguh, bersekat-sekat kita runtuh. Iya ya, khilafah radikal, kata Mbak Santia. Hari ini kan ininya orang-orang bilang apa namanya tuh ya? Aduh, mau nyebut apa aku ini? Mereka bilang kalau khilafah itu, kalau kita mendukung khilafah, oh berarti kita radikal, katanya gitu kan. Padahal itu ajaran Islam. Padahal Rasulullah juga mendirikan negara yang namanya khilafah. Nah, lalu hari ini apa teman-teman yang harus kita lakukan? Ini ada jangka pendek, solusi jangka pendek. Tentunya yang pertama kita nggak boleh berhenti untuk mendoakan Palestina. Pasti nyesek ya, kita ngelihat saudara kita jelas-jelas dibantai di sana, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi sebenarnya kita punya potensi, kita bisa melakukan sesuatu. We can do something. Kita punya potensi sebenarnya untuk menjadi bagian dalam pembebasan Baitul Maqdis. Maka ini aku pertama ingin menyampaikan solusi jangka pendek yang bisa kita lakukan saat ini adalah doa. Jangan pernah putus untuk mendoakan mereka. Dan tentunya yang kedua, kita tetap ngasih hadiah, donasi. Kita bilang hadiah karena mereka itu sebenarnya adalah pahlawan. Karena mereka mewakili kita untuk menjaga Baitul Maqdis, yang dimana itu adalah amanah Allah dan Rasulnya untuk kita jaga, ya kan? Yang hari ini diabaikan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Mereka malah bersekongkol dengan penjajah. Donasi, nggak boleh berhenti. Boykot boykot terus dilakukan. Melva, Assalamualaikum, Afwan. Oh boleh Melva, ya boleh. Syukran. Oke, baik, wajazakillah khair. Boykot juga harus terus kita lakukan. Sebar kabar tentang Palestina. Dan juga berani berisik. Itu yang bisa kita lakukan solusi jangka pendeknya hari ini. Tapi apakah cukup teman-teman kita melakukan hal ini? Tanpa mengabaikan upaya-upaya yang ada di sini. Pertanyaannya apakah cukup kita ngasih donasi, kita ngasih bantuan ke mereka, tapi ternyata mereka terus-terusan digempur di sana. Kita bangun sekolah, sekolahnya dihancurin lagi, kita bangun rumah sakitnya dibom. Bayangin kalau ada orang mencuri rumah kita, terus orang-orang cuman ngasih nggak cuman orang-orang tuh cuman ngasih bantuan makanan, rumah kita tuh dicolong, kita tuh ditabok ini, kita di apa sih, kita tuh bonyok nih, dipukulin sama pencuri ini nih, rumah kita dicolong gitu. Terus orang-orang cuman ngobatin luka kita, orang-orang cuman ngasih mie sekardus buat kita bertahan ya gitu. Itu cukup nggak sih? Enggak. Dan benar kata Mbak Mia, enggak sih. Kalau cukup pasti udah lama mereka merdeka. Benar. Enggak cukup. Maka problemnya di sini itu adalah adanya entitas Zionis itu. Maka yang harus kita enyahkan itu adalah penjajah Zionis Yahudi itu sendiri. Maka yang harus kita lakukan tidak cukup hanya di situ,
Tapi kita lihat nih Allah bilang apa kalau ada orang yang memerangi kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, kata Allah. Kalau ada orang yang memerangi kamu, perangi juga gitu loh. Maksudnya kita lawan, perangilah di jalan Allah gitu loh. Dan juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 191, perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kalian. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 194, siapa saja yang menyerang kalian, seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Ini perintah loh dari Allah. Ini kata-katanya Allah. Dan katanya Allah, kalau ada yang memerangi kalian, maka perangilah di jalan Allah orang-orang yang kayak gitu. Kalau ada orang yang nyolong rumah kita, maka pencurinya harus diringkus. Pencurinya harus dienyahkan. Dan sama, kalau ada penjajah yang menjajah tanah kita, kaum muslimin di Palestina, penjajahnya itu yang harus dienyahkan. Dan kata Allah, perangilah mereka di jalan Allah. Sekarang, adakah negara-negara muslim yang menyambut seruan Allah ini? Adakah negara-negara muslim yang menyambut perintahnya Allah ini? Kan kalau misalnya perang itu hanya boleh dilakukan oleh negara. Nggak bisa. Kalau defensif bisa. Itu dilakukan oleh orang-orang Palestina ya. Mereka kan dalam rangka defensif individu. Bisa. Dan kemudian negara yang bisa melakukan perang atau jihad itu, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, adakah negara kaum muslimin yang menyambut perintah Allah itu? Nah, di sini berarti jelas kalau ada yang memerangi kita, ya jihad di jalannya Allah gitu loh. Di sini jihad secara bahasa itu mengerahkan kemampuan, dan secara istilah mengerahkan kemampuan untuk berperang. Di mana para imam mazhab itu sepakat bahwa jihad itu adalah qital. Qital itu artinya perang, jihad artinya adalah perang di jalan Allah. Maka mereka itu harus diperangi, teman-teman. Nggak bisa dengan two-state nation, nggak bisa hanya dengan donasi, dengan boykot. Nggak bisa juga berharap para PBB. Karena PBB yang mendalangi berdirinya negara Zionis, ya kan? Kita berharap pada apa lagi? Dan sekarang siapa yang bisa menyambut perintah Allah untuk berjihad? Kecuali negara, butuh negara. Dan negara hari ini dengan kondisi disekat-sekat oleh nasionalisme, apakah bisa menolong Palestina? Santia, Afwan, kalau kita berangkat ke Palestina gimana Kak? Kemarin dengar berita TNI siap bantu kirim masyarakat yang mau ke sana. Iya, aku juga dengar berita ini, katanya mau ngirim pasukan perdamaian. Tapi ternyata kalau aku lihat beritanya ya, mereka itu dalam proyek membangun sekolah dan juga membangun rumah sakit gitulah gitu. Sama aja. Bukan dalam rangka untuk memerangi ke Zionis Yahudi itu, teman-teman. Namanya juga pasukan perdamaian ya. Bukan dalam rangka untuk, kalau iya, alhamdulillah, kita butuh itu, teman-teman. Tapi hari ini, negara mana yang mau benar-benar mengusir penjajah Zionis Yahudi itu? Seperti kalau kita lihat sejarah. Ya, kita hari ini butuh khilafah. Seperti Palestina yang terjaga di masa Umar bin Khattab, Palestina yang terbebaskan oleh Umar bin Khattab, Palestina yang terjaga di bawah kepemimpinan Khilafah Khalifah Abdul Hamid II, Palestina yang terjaga oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita butuh sosok-sosok yang kayak gitu lagi. Dan itu kita temukan ternyata dalam sejarah, mereka semua dalam negara yang disebut dengan khilafah. Khilafah. Yang bisa mengumandangkan jihad itu adalah imam khilafah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, imam atau khalifah itu laksana perisai. Kaum muslim berperang di belakang dia dan dilindungi oleh dirinya. Khilafah itu perisai, dan hari ini umat kehilangan perisainya. Makanya kita hari ini terjajah, dan juga cuma di Palestina, saudara kita di Uighur juga sama, di Suriah itu juga sama. Karena nggak ada khilafah, perisai kita tuh udah hilang.
Khilafah itu adalah bentuk negara yang sistem pemerintahannya itu adalah syariat Islam, menerapkan syariat Islam. Itu bentuk negara yang sistem pemerintahnya itu adalah syariat Islam. Makanya jihad itu akan disambut dengan negara yang namanya khilafah. Nah, dan khilafah ini adalah janjinya Allah, teman-teman. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kata Rasulullah, di tengah-tengah kalian itu akan terdapat zaman kenabian. Zaman kenabian dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Zaman kenabian itu zaman Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya, dan ia terbukti sudah tidak berkuasa lagi ya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian atau minhaj kenabian. Setelah Rasulullah meninggal kan diganti oleh khilafah, akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian, yaitu Khulafaur Rasyidin itu tadi yang 4 khalifahnya. Dan ia ada, dan izin Allah ia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Nah, dan kemudian akan ada kekuasaan atau kerajaan yang zolim, yaitu zaman ini ya, Abbasiyah yang di bawah-bawah Khulafaur Rasyidin itu. Dan ia juga tapi tetap masih di apa namanya, diterapkan aturan Islam di sini. Ia juga akan ada, dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan atau kerajaan diktator yang menyengsarakan. Itu hari ini yang terjadi oleh kita hari ini. Sebuah kerajaan atau kerajaan diktator yang menyengsarakan hari ini. Dan ia juga ada, dan atas izin Allah akan tetap ada. Dan ini kita udah ada di fase ke berapa ini? Berarti 1, 2, 3, 4. Jadi akan ada 5 fase kehidupan. Nah, yang pertama itu, dan kita udah ada di fase keempat, kerajaan diktator yang menyengsarakan. Ia juga ada, dan atas izin Allah akan tetap ada. Dan Rasulullah bilang yang terakhir, akan ada kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Menyengsarakan, kenapa? Disengsarakan, ya. Dan nanti yang kelima, kita udah ada di fase keempat, dan yang kelima akan ada kembali khilafah yang mengikuti minhaj kenabian. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Dan ini menandakan bahwa khilafah itu akan kembali. Khilafah itu akan tegak kembali, dan ini adalah sebuah janjinya Allah, teman-teman. Maka apa yang harus kita lakukan hari ini? Terus belajar, pahami Islam secara menyeluruh, dan juga kita nggak akan paham ya kalau misalnya kita nggak belajar. Maka kita perlu untuk jihad ilmu. Kita jadi seorang muslimah harus haus akan ilmu dan pelajari Islam secara menyeluruh, bahwa Islam itu ngatur 3 dimensi kehidupan, mengatur hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan naf. Islam mengatur kita dari bangun tidur hingga bangun negara. Islam mengatur perkara masuk WC hingga masuk surga. Makanya dalam Islam itu ada aturan tentang peradilan, pemerintahan. Dalam Islam ada aturan tentang sanksi, pidana, bentuk negara, semuanya diatur dalam Islam. Dan kita harus terus belajar dan pahami Islam secara menyeluruh. Dan juga sebarkan agar nanti makin banyak yang paham. Nggak cuma kita, agar makin banyak yang bangun, agar makin banyak yang tersadarkan. Tidak cuma kita. Kemudian nanti akan terbentuklah sebuah kekuatan ketika orang-orang itu sudah sadar bahwa hari ini kita tidak menerapkan aturan Islam secara menyeluruh. Keimanan kita kepada Allah belum sempurna karena Islam tidak diterapkan secara keseluruhan. Ketika semua orang sadar, maka atas permintaan rakyat itu sendirilah nantinya
Islam itu akan tegak kembali. Maka sebarkan agar makin banyak orang yang paham, nggak cuma di kita. Dan jangan pernah kita membenci sesuatu yang tidak kita pahami. Kita belum ngerti, kita udah antipati. Kita belum ngerti tentang khilafah, kita udah antipati. Harusnya pelajari dulu, pahami dulu dari orang-orang yang emang hanif, dari orang-orang yang memang memperjuangkan Islam, orang-orang yang mencintai Islam, orang-orang yang lurus akidahnya, orang-orang yang memang hidup untuk Islam, benar-benar karena Allah. Pelajari itu dan juga sebarkan, dan kemudian ambil peran dalam barisan perjuangan tegaknya kembali Islam. Peran apapun, sekecil apapun, itu berarti. Kalau kalian jadi seorang guru, jadilah guru yang menolong agamanya Allah. Kalau kalian adalah seorang mahasiswa, jadilah mahasiswa yang menolong agamanya Allah. Kalau kalian menjadi seorang manusia, jadilah seorang manusia, hambanya Allah yang menolong agamanya Allah. Ambil peran dalam barisan perjuangan, karena Islam akan tegak, teman-teman. Dan penonton sama pemain itu beda rasanya, beda rewardnya. Kalau kita nonton bola, yang megang piala itu hanyalah orang-orang yang main bola, sedangkan penonton ya bersorak-sorai, bahagia. Tapi yang megang piala itu yang main kan. Jadi ayo kita ambil peran dalam barisan perjuangan tegaknya kembali Islam, yang itu adalah sebuah keniscayaan, yang itu adalah sebuah kepastian. Ambillah kita peran dalam barisan perjuangan ini dengan memperkaya diri dengan ilmu. Maka closing statement dari aku, kita adalah perempuan, karena dari kita akan lahir generasi penerus, maka jadilah perempuan yang berkelas, perempuan yang tidak sibuk dengan perkara-perkara receh, perempuan pembelajar, perempuan yang sibuk dengan ilmu, perempuan yang peduli kondisi umat, perempuan yang bergerak untuk perubahan. Nah, gitu teman-teman. Kira kita selesai pada pembahasan yang terakhir. Nah, gitu. Gimana Mbak Mia, masih ada di sini Mbak Mia? Di standby dong. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, keren banget kesimpulannya Mbak Mei. Aku panggilin Kak aja ya. Iya, boleh. Gimana teman-teman semuanya yang bertahan di sini sampai detik ini, apa yang kalian dapatkan malam hari ini? Coba aku mau cek sound dulu deh sama kalian. Apa yang kalian dapatkan setelah mendapatkan materi dari Kak Ineke, Mbak Ida, Mbak Jumita Sari nih. Jadi kalian dapat apa waktu penyampaian dari Kak Ineke? Kalau aku sendiri sih, aku terenyuh sih dengan kesimpulannya Ineke. Mbak Jumita mau ngomong? Komplit banget ya pesannya Mbak. Udah dari sejarah tadi. Ada big bye dulu tadi ya, Masya Allah. Jadi satu pertemuan kita ngebahas secara komplit banget gitu tentang Palestina. Jadi kita lebih naik level deh gitu ya, naik level ilmunya gitu. Allahu Akbar. Afwan. Masya Allah, kasih Mbak Jumita Sari, keren. Itu ya teman-teman ya, jadi memang sebagai muslimah itu kita harus naik level terus menerus, nggak boleh turun. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya dari teman-teman, boleh dipersilakan. Mumpung kita masih ada waktu nih, boleh, tapi on mic ya. On mic ya, aku harapinnya teman-teman itu on mic, biar kita bisa saling mendengar satu sama lain. Ya, siapa yang ingin bertanya boleh raise hand boleh, terus on mic juga boleh. Tapi sebelum itu, sebenarnya pengen diskusi deh sama Ineke jadinya. Boleh nggak, In? Boleh. Ini ada komen bagus nih dari Mbak Naj nih. Apa itu? Nih kata Mbak Naj, Palestina itu butuh kiriman militer karena Zionis tidak kenal kata damai, tidak kenal gencatan senjata. Yes, bener banget. Berarti TNI dari Bapak Presiden kita tepat dong ya? Gimana? Berarti TNI yang dikirim itu tepat dong ya? Salah satu solusinya. Kalau seperti itu. Ya kita berharapnya mereka itu benar-benar diperangi ya. Karena untuk berita yang aku dapati, mereka itu ingin mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah sana. Dengan misinya itu membangun sekolah, dan juga apa ya, salah satunya itu untuk pusat untuk ngobatin ngobatin
korban-korban Jadi rumah Palestina itu. sakitnya. Iya, rumah sakit mungkin ya. Oh, berarti sama aja dong. Sama aja. Harusnya Iya, kepala negara bisa melakukan hal yang lebih. Perang iya nih. harusnya seperti itu. Gimana teman-teman menurut kalian? Apakah pengiriman tentara itu tuh sudah mampu merubah keadaan atau enggak? Menurut kalian gimana? Boleh dong respon kalian di room chat boleh. Atau mungkin nonton nih boleh. Ian ada yang tanyain. Mbak Santia ya. Afwan, Kak izin tanya. Sekarang teman-teman kita cuek, bosen, dan katanya skip serem gara-gara kita sering posting soal Palestina. Gimana ya caranya kita share Palestina supaya nggak pada cuek? Ya, gimana tuh? Gini ya, kalau merekanya aja ngelihatnya serem, hanya melihat dari postingan, gimana dengan mereka yang mengalaminya? Gimana dengan saudara kita Palestina yang setiap hari ngelihat korban darah berceceran di mana-mana? Bahkan seorang anak yang melihat langsung depan mata ayahnya dibakar, dan anak itu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya Allah, aku kalau jadi dia sakit hati banget. Aku ngeliat ayahku dibakar depan mata aku, dan aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kalau kita cuma ngelihat postingannya aja serem, gimana mereka yang ngelakuinnya? Gimana mereka yang mengalaminya? Kalau kita aja capek untuk ngebela Palestina, gimana mereka yang ngalamin setiap hari? Jadi berhenti atau apalagi sampai bosen, itu tuh bukan sebuah pilihan, bahkan sebuah sikap yang harus diambil oleh seorang muslim. Mungkin boleh kita kasih narasi-narasi yang bisa merubah mindset dia, biar dia nggak apa namanya, karena pasti apa ya, sebuah statement yang belok itu pasti karena dia mendapatkan informasi yang belok juga. Jadi kita perlu membenarkan atau meluruskan informasi itu sendiri. Kita kasih sebuah argumen yang bisa merubah pola pikir dia, yang akhirnya itu bisa memperbaiki cara pikir dia, yang dari cara pikir itu kan nanti mempengaruhi tingkah laku ya. Nah, jadi orang yang kayak gini itu perlu dikasih asupan-asupan informasi kayak kenapa sih kita harus ngebela mereka. Iya sih serem, tapi ya kenapa kita tuh harus bersuara untuk mereka. Informasi sih, informasi, dan makanya kita tuh nggak boleh diem, kita harus terus-terusan. Mungkin kalau emang dia takut kayaknya ngelihat darah ya jangan untuk dia mungkin disensor aja, mungkin dengan tulisan kita ceritakan betapa sakitnya yang dialami oleh saudara kita di Palestina pelan-pelan gitu, dan kasih kasih apa ya bahasanya itu, sebuah alasan strong why gitu. Kenapa kita harus terus bersuara untuk Palestina dan kenapa kita harus membela saudara kita di Palestina. Kalau dari aku sih mungkin gitu. Dari Mbak Mia ada tambahan? Boleh, boleh. Boleh kita tambahin. Ya, dari teman-teman yang lain gimana? Iya, Ya, dari pertanyaan Mbak Santi ya tadi ya, itu bagus sih Ian. Sebenarnya kan kalau kita relatekan dengan keadaan hari ini ya, mungkin ada banyak yang tersadarkan ya ini ya. Tapi itu kan sebenarnya mereka yang udah mungkin lebih paham ya. Sementara jumlah yang belum paham itu kan begitu besar, makanya sampai Mbak Sinta aja nanya, Sinta apa Santi sih itu? Sampai Santi. bertanya kan, gimana ya caranya biar kita tuh tetap bisa speak up tanpa harus membuat teman-teman kita yang belum paham itu tuh jijik itu atau nggak takut, ngerasa serem gitu ya, karena postingan Palestina kan ya memang pertempuran, jadi kan banyak banget darah-darahnya gitu. Nah, kalau dari Nia mungkin lebih ini, caranya itu adalah kita bikin sudut pandang yang lain gitu. Bisa aja kan kita sharing tentang bagaimana lucunya anak-anak di Palestina gitu. Nanti bisa nih di akhir sharing itu kita kasih tahu, ih lucu ya anak-anaknya, tapi kalian tahu nggak mereka itu tuh dalam bahaya loh. Ayo kita dukung Palestina gitu. Bisa nggak sih kayak gitu berarti? Benar. Jadi, Karena jadi ya, membuat
sudut pandang yang sedikit berbeda sih di postingan kita nanti. Gimana? Mm-mm. Betul, karena kalau aku lihat orang kayak gini, berarti dia udah memfaktai apa yang terjadi di Palestina. Jadi berarti kita nggak usah susah-susah lagi berarti dia udah aware nih, oh Palestina, wih serem gitu. Berarti tinggal diiniin aja lagi. Berarti udah bagus gitu, dia takut kan. Dia tahu lah bahwa itu tuh serem, tapi yang salahnya di dia ngeliat itu tuh malah kabur gitu, maksudnya malah takut, malah nge-skip kan. Berarti harusnya dari kitanya tinggal sampein aja lagi, oh Pak, mungkin dari sudut pandang lain, kata Mbak Mia benar, atau juga kita sampaikan solusi untuk Palestina itu sebenarnya ini, atau ya kan banyak hal yang bisa kita share gitu, dan lebih urgentnya kan adalah gimana orang-orang itu bisa bisa paham gitu bahwa sebenarnya Palestina tuh butuh apa sih gitu. Palestina itu ya itu tadi yang seperti yang kita pelajari malam ini. Palestina butuh kita untuk kita orang yang sadar bahwa Palestina itu perlu bantuan militer dan itu nggak bisa kalau cuman apa namanya dilakukan oleh individu gitu kan, itu harus dilakukan oleh negara. Kita harus kembali dengan Islam, intinya seperti itu. Ya, saya benar. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Suaraku tuh kenapa? Iya, bener nih kata Mbak Jumita. Keren Mbak idenya. Intinya Mita harus kreatif mengemas pesan yang mau kita sampaikan. Betul, begitu ya Mbak? Iya, Jumita, bener banget. Harus kreatif. Mbak Mita ini yang ngurus sekolah bukan? Yang ngajar bukan Mbak Mita? Yang ngajar. Yang ngajar bukan? Nah, bagus tuh Mbak Mita, boleh loh ini pas ngajar gitu sampaikan ke anak-anak, tapi dalam sudut pandang yang bahagia gitu, bukan yang serem. Atau mana tahu temennya Mbak tadi, Mbak Siti tadi itu suka kucing gitu kan. Nah, banyak loh kucing-kucing di Palestina sana itu yang kena dampak gitu kan. Nah, mungkin mulai dari situ juga kan. Aku nggak dengar suara Mbak Mita. Sorry. Iya, boleh Afwan. dideketin lagi. Halo, udah jelas belum Mbak? Oke. Iya, atau mungkin contoh yang lain Mbak tentang ngasih ide tentang ini loh Mbak. Tadi kan Mbak Mia ngasih tentang ini anak-anak ya. Kalau ini mungkin bisa dari binatang, mungkin dia suka binatang gitu kan, kucing. Nah, kucing juga kena dampak ya di sana di Palestina. Untuk membangun kepedulian dia gitu loh Mbak. Kalau misalkan tadi agak lebih serem dan langsung skip gitu berita tentang mayat-mayat tadi gitu. Iya benar-benar boleh Mbak. Ini ya anak muridnya Mbak Mia tuh. Bentar, dia kena basah. Anak muridnya Mbak Mia tuh suka kucing ya? Kalau suka kucing bener sih kata Mbak Mita tadi. Bisa kita kisahkan kucing-kucingnya di Palestina. Jadi kan anak-anak dari sejak kecil kan udah bermindset berarti ya siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus dibela, siapa yang harus kita musuhi. Bagus banget. Gimana ini Kak? Iya, begitu. Iya, oke deh. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat nggak teman-teman yang lain semua? Boleh banget teman-teman kasih pendapatnya. Kalian semangat ya. Mbak, Untuk sekali lagi kita harus ini terakhir deh Mbak. Saya pada titik ini sangat sepakat banget Mbak. Untuk solusi masalah Palestina tuh ya dengan perang Mbak. Dengan kekerasan militer gitu. Gak ada solusi lain Mbak. Aku kurang dengar suara Mbak Mita. Ini kok dengar? Apa yang mungkin karena jaringan saya ya? Enggak kok, akunya aja yang kecil deh. Coba diulang Mbak. Kalau dari saya sendiri, pendapat saya sendiri Mbak, sampai di titik pembahasan ini gitu ya, dan setelah saya pelajari gitu, saya kan juga ikut kelas Palestina bukan di sini aja Mbak, di kelas-kelas yang lainnya gitu, dan benar-benar saya pelajari dan mendalami, merenungi, dan ngambil juga solusi Islamnya. Memang nggak ada kata lain ya, kecuali dengan solusi Islamnya itu dengan jihad Mbak, berperang gitu, kekerasan militer gitu. Benar itu nggak ada solusi yang lain. Kalau misalkan bantuan
sih sebenarnya kan, hanya Iya. bentuk kewarasan kita gitu loh. Iya, iya, Iya. betul. Apalagi udah sampai berapa ribuan sih Mbak sekarang nih, udah banyak banget ya yang jadi korban. Hampir 14 ya ini, Mm-mm. hampir 14.000 itu. Bener Dan banget berita Mbak Juli. terbaru itu loh yang nenek-nenek Katanya yang kan di teman saya di grup ini, apakah teman-teman itu udah sampai di tahap ini sepakat gitu bahwa solusinya adalah dengan jihad gitu loh, dengan bantuan tentara gitu menyerang Israel, atau mungkin teman-teman kita masih sepakat di solusi yang lain gitu Mbak. boleh nih kita surveiin Mm-mm, gimana? mm-mm. Boleh kasih reaction kali ya untuk menjawabnya ya. Oh, bisa. Sembari kita cek nih teman-teman tuh sebenarnya udah tidur, masih standby, atau mereka udah pergi kemana ya? Coba ya kita cek ya ini. Iya. Kata Mbak Mila tadi tuh ini ya, meet ya, Oh, di grup atau aja kali ya. Di grup ya. di grup boleh, ini kan di share boleh. Di Di sini grup juga WA boleh ya. kan, menurut teman-teman. Ya, sembari Inaka kirim WA ya, buat Mm-mm. teman-teman di Zoom nih. Kalian setuju nggak kalau solusi sekarang, solusi utamanya itu adalah kita jihad, kata Mbak Mita tadi, jihad perang ke sana gitu. Coba yang setuju nanti ketiknya S, yang nggak setuju ketiknya T di Zoom. Boleh nggak? Kalian masih hidup nggak sebenarnya? Coba deh kalian ketik. Yang setuju S, kalau yang nggak setuju T. Kalau nggak ada yang ketik, ini perlu dipertanyakan. Oke, S setuju kata Mbak Hera. Mbak Naj setuju dengan jihad. Kita setuju dengan jihad. Oke. Ada lagi teman-teman? Mbak Kiki setuju dengan jihad. Mbak Mita setuju dengan jihad. Mbak Santi takut. Takut kalau dikirim ke sana ya. Aku juga takut sih. Mbak Aida setuju. Oke. Ini kok udah kirim di grup? Belum. Ya, dan nanti dah kita kirim. Tapi kebanyakan teman-teman di sini itu dia setuju dengan jihad. Iya. Jihad itu yang Mbak Minat maksud tadi itu yang kita kirim tentara gitu ya. Iya benar, yang tentunya punya kemampuan ya. Kalau saya pribadi nggak punya kemampuan, tapi saya sepakat solusinya jihad gitu. Jihad untuk yang sekarang ya, yang bisa kita lakukan ya. Iya, benar. Betul kata Mbak Jumita, kalau kita sendiri ya nggak punya daya, makanya yang harusnya bergerak itu adalah negara-negara kaum muslimin. Karena jihad itu hanya bisa dilakukan oleh negara, nggak bisa dilakukan oleh ya kita ini. Iya sih, benar sih. Tapi Iya, aku udah pendapat ya, nggak salah sebenarnya kalau teman-teman itu setuju salah satu solusinya itu jihad. Tapi itu kata Mbak Santi, tapi kan aku masih sekolah. So, what next? Gitu. Apa yang bisa aku lakukan? Jika aku bukanlah seorang tentara, jika aku juga bukan seorang panglima perang juga yang bisa dikirim ke sana kan. Jadi kalau menurut aku yang Mbak Mita ya, solusi paling utama untuk yang bisa kita lakukan sekarang adalah itu ada dua. Nanti Ineke sama teman-teman yang lain boleh nanggapin. Yang pertama solusinya itu adalah jihad tadi. Berperang ya ini ya, artinya berperang. Siapa yang melakukan itu? Ya mereka yang punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Siapa? Yang angkatan darat, angkatan laut kita gitu ya. Dan itu untuk sekarang itu bisa membantu. Yang kedua, caranya apa? Bagi mereka yang tidak bisa pergi ke sana, jihadnya adalah kata Inaka tadi, jihad ilmu. Dan aku tambahin, jihad melawan hawa nafsu. Karena karena Inaka pernah dengar ceritanya Ustadz Felix yang katanya beliau dapat nasihat dari Syekh di Palestina gitu ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ikut terbang atau pergi ke sana gitu ya? Ternyata enggak gitu ya. Kalian yang jauh-jauh ini tuh cukup aja kalian jaga diri kalian dari maksiat. Karena doa kaum muslimin itu tuh benar-benar sangat berharga sekali.
Iya nggak Gina? Nggak setuju nggak? Itu sih yang aku kayaknya solusinya itu nggak cuman jihad pergi ke sana, tapi bagi kita yang di sini, kita juga bisa berjihad dengan ilmu kayak yang Ineke lakukan sekarang, kayak yang teman-teman lakukan sekarang, menggali ilmu jadi muslimah yang terus meningkatkan pengetahuan dia, menjadi muslimah yang mengambil peran buat sharing-sharing terus-menerus gitu ya. Dengan kreatif, dengan ide-ide kalian, menurut aku itu jihad juga sih. Iya nggak? Mm-mm. Iya benar Mbak Mita, jihad ilmu. Jadi bukan hanya jihad yang tadi kita harus pergi ke sana, gitu sih. Iya benar, karena itu tuh sebenarnya otoritas tertinggi itu yang emang harus diambil oleh negara. Kita tuh sebagai rakyat biasa, ya itu tadi, makanya kita perlu juga melakukan jihad ilmu untuk sekarang ya, agar kita bisa terus juga memahamkan yang lain gitu, agar nanti membentuk kesadaran umum gitu loh, akan solusi hakiki untuk Palestina ini apa, kayak gitu. Ini ada pertanyaan loh dari Mbak Santia. Tapi kalau nunggu khilafah apa nggak kelamaan, Kak? Lama nggak? Ya kita juga maunya sebenarnya cepet kan. Sebenarnya kita juga Ya, maunya kalian mau cepet. cepet kan? Iya. Tapi pertanyaan negara mana yang mau menurunkan tentaranya gitu loh. Tapi nggak ada kan hari ini. Karena faktanya kita Kan semua Indonesia menurunkan tentara. tentara pendamai, tapi apakah untuk berperang? Oh, iya, iya. Kita kan karena apa? Tadi siapa yang bilang ya bahwa Palestina itu nggak kenal kata damai. Mereka itu emang harus diperangi. Dan yang bisa melakukan itu seperti sejarahnya Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, Khalifah Abdul Hamid II, yaitu mereka yaitu dalam sistem apa? Sebuah negara yang disebut dengan khilafah. Pertanyaannya kalau kita nunggu itu apa nggak kelamaan? Ya terus pertanyaannya kalau nggak dengan itu siapa yang bisa ngelakuinnya gitu loh. Jadi ini bukan perkara apa nggak kelamaan atau gimana, tapi pertanyaannya cobalah kita itu bisa kita tuh udah ngelakuin apa sih sebenarnya untuk terwujudnya sebuah solusi hakiki itu. Karena lagi-lagi ya itu tuh memang kejayaan Islam khilafah itu memang benar-benar akan tegak kembali dan itu janjinya Allah dan itu adalah sebuah keniscayaan dan kita nggak tahu itu semua dalam keputusannya Allah. Itu nanti Allah yang menentukan kapan dia tegaknya. Itu semua adalah haknya Allah gitu loh. Dan tugas kita sekarang apa? Ya hanya berjuang. Tugas kita adalah berjuang hingga kita terus bersuara ke solusi hakiki. Kita coba untuk menyadarkan orang-orang yang lain juga hingga nanti kebentuk opini publik gitu kan, kita punya perasaan yang sama nantinya yaitu ingin diatur dengan Islam, kita juga nanti akhirnya punya pemikiran yang sama yaitu pemikiran Islam, hingga nanti kita dalam satu aturan yang sama yaitu aturan Islam, hingga nanti tegaklah negara Islam seperti yang dahulu dialami oleh Rasulullah, negara Islam pertama yang berdiri di Madinah. Nah ya tugas kita sekarang tuh apa? Bukan nanya apa nggak lama atau cepat, tapi adalah kita udah berjuang atau enggak. Peran kita di mana? Gitu, teman-teman. Masya Allah. Jadi gimana Mbak Santi? Apakah tetap ingin menunggu khilafah tegak atau ingin bergerak dari sekarang? Gitu. Itu Iya. balik lagi ke kita berarti ya ini. Karena sebenarnya perjuangan kita tuh nggak sendiri. Banyak yang memperjuangkan tegaknya Islam secara menyeluruh ini, itu dari kalangan orang-orang tinggi, ada juga dari kalangan dokter, polisi, itu juga sama. Sedang ada upaya untuk memahamkan mereka. Dan kita di sini sesuai dengan porsi kita, mungkin ada seorang mahasiswa atau anak sekolah, yaitu kita dakwahnya ke yang bisa kita jangkau aja. Karena kalau untuk yang di atas kayak DPR, presiden itu sebenarnya ada yang mencoba untuk menyadarkan mereka dan memahamkan mereka itu tadi. Jadi tugas kita adalah ayo kita ambil peran sesuai apa yang kita bisa. Dan perjuangan penegakan Islam ini itu sebenarnya juga sedang diperjuangkan dan kita nggak sendiri. Sebenarnya ada juga banyak loh orang yang lagi memperjuangkan ini. Jadi ayo kita ambil peran. Biar kita nggak ketinggalan, biar kita nggak tersisih. Keren, Masya Allah. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat nggak, teman-teman? Atau kalian mau curhat apa sih kendala kalian? Atau mungkin sebenarnya kalau
kita sendiri yang ya kadang futur ya membahas ini gitu. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak futur gitu ini? Itu kadang sering sih kayak udah flat gitu bahas ini. Oleh karena itu teman-teman kita butuh bersatu, kita butuh teman, kita butuh circle nih kayak gini nih. Biar apa? Biar saling menyemangati, biar saling ingetin lagi. Kita ingetin lagi sejarahnya, kita tuntut ilmu lagi, kita bikin apa lagi buat sharing tentang Palestina. Nah, itulah salah satunya kenapa kelas ini hadir kemarin. Ini kelasnya dari Hijrah Level Up. Nanti mungkin kita akan mengembangkan ke yang lainnya ini. Iya. Oke. Mungkin Bahkan ada karena kelas rahim ya, Mi. gimana? Kelas rahim. Oh itu insya Allah. Jadi buat teman-teman pengen spoiler dikit. Kan di Hijrah Level Up itu kemarin nge-up ada namanya kelas kesehatan rahim. Itu tuh bersangkut pautan sama mini kelas malam hari ini tentang Palestina ini. Iya, apalagi tentang muslimah. Jadi itu kesimpulannya Ineke apa? Kita itu adalah perempuan. Karena dari kita lah lahir generasi penerus, jadilah perempuan yang berkelas, perempuan tidak sibuk dengan perkara receh, menjadi perempuan yang pembelajar, yang sibuk dengan ilmu, peduli kondisi umat. Oleh karena itu lahir kelas kesehatan rahim itu. Karena apa teman-teman? Karena dari perempuan lah lahir generasi-generasi hebat itu gitu. Umur kita mungkin nggak panjang, umur kita mungkin nggak sampai khilafah tegak mungkin ya, kita nggak tahu ya. Mungkin kita masih hidup atau kita udah mati, tapi semoga saja anak keturunan kita itu mempunyai semangat yang sama dengan kita berjuang di jalan ini, ya nggak? Mm-mm. Ya mungkin itu aja sih Ineke. Ada nggak Betul. tambah dari Ineke? Belum ada sih. Aku mau Hmm. rekomendasikan teman-teman berarti harus ikut kelas rahim ya. Insya Allah. Siapa yang ngisi? Loh, Mbak Mia kan Iya, ikut. dan dia yang ngisi sama anak-anak dari Iya. Hijrah Level. Iya, Insya Allah. gitu. Oke, mungkin karena udah mau jam 10 ya di sana ya. Mm-mm. Jazakillah khairan buat Ineke dan juga teman-teman semuanya. Ada Mbak siapa nih? Mbak Santi, Mbak Vita, Mbak Aida. Boleh aku lihat responnya teman-teman jempolnya dong. Pakai pakai apa? Reaction, emot reaction. Mana jempolnya teman-teman? Mana dia jempolnya? Pengen ikut tapi aku masih sekolah. Malahan Santi, kamu adalah orang-orang yang harus selalu ikut. Walaupun walaupun kamu masih sekolah. Karena itu tandanya sejak dini kamu itu tuh peduli sama masalah ini dan kamu bakal lebih menang daripada teman-temanmu besok, yakin deh. Jadi Santi nanti jangan lupa ajakin teman-temannya ya. Walaupun masih SMP, SMA nggak apa-apa ikut aja. Mbak Mita juga boleh ajak murid-muridnya ya. Karena lebih baik kan sejak dini kita belajar. Nanti pas kita dewasa, pas kita tua itu kita lebih menang daripada yang lain karena kita duluan melangkah. Itu curi start duluan. Ya benar itu. Insya Allah. Oke teman-teman boleh lihat jempolnya kalian apa yang kalian dapatkan. Oke, jadi teman-teman satu hal yang ingin aku sampaikan lagi sebelum kita tutup ya. Apa judul kita ini Kak hari? Puzzle persatuan tak sempurna tanpamu. Iya betul, puzzle persatuan tak sempurna tanpa adanya teman-teman yang 15 orang di dalam ini. Jadi habis kelas ini jadi habis kelas ini, teman-teman jangan lupa, ayo kita bareng-bareng sharing apapun yang teman-teman dapatin hari ini. Karena ingat nih ya, Hijrah Level Up itu nggak ada apa-apanya kalau teman-teman nggak ikut gabung. Serius deh. Karena sendiri itu tuh nggak bisa. Kita nggak bisa menang. Oleh karena itu, buat Mbak Hema, Mbak Santi, Mbak Mita, Mbak Ida, dan teman-teman semuanya, jangan lupa sharing ilmu kali ini gitu. Dan ajakin teman-teman yang lain lagi buat terus belajar. Itu sih yang dari aku.
Kalau ini Pesan aku sama kayak Mbak Mia. Tetap berjamaah ya jangan teman-teman. Karena semoga dari perkumpulan ini hingga nanti bisa jadi kekuatan. Gitu sih. Kita ubah rasa sakit kita, geram kita melihat keadaan saudara kita di Palestina itu, sedih kita itu menjadi kekuatan. Itu aja sih. Oke deh. Semangat buat teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri kelas pada malam hari ini, malah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian senang kalau ada kelas-kelas yang begini, boleh nggak katanya? Ya buat evaluasi ya. Kalian senang, boleh nggak kasih reaction atau chat di Zoom? Kalau kalian merasa kelas mini kelas sharing-sharing kecil ini itu bermanfaat, insya Allah semoga kita istiqomah gitu. Nanti boleh usul mau tema apa, bebas. Oke, sebentar ya. Makasih Kak Hema atas responnya, senang. Aku juga senang kenal sama Kak Hema. Kak Hema itu orang mana ya tadi? Makasih Mbak Mita. Ya, semoga ilmu kali ini bermanfaat dan Allah ridhoi. Kalau kita akhiri dengan sama-sama istighfar dulu teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa Astagfirullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, thank you so much. Next time kita adain lagi ya. Makasih ini ke guru kita malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Masya Allah. Oke, sebagai penutup, mari kita mendengarkan salah satu lagu dari playlistku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Close Up Zinc Antibakteri untuk perlindungan nafas segar. Bertemu tanpa sengaja, nafas segar membuat bareng yuk. Pegangan ya. Close Up baru, perlindungan. Cobain Sprite baru dengan lemon dan jeruk nipis, nyegerin. Sprite baru, seger bener. Bayar 3.000 aja ya. Treadmill doang. Huh? Bisa. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Seperti yang kau cari, ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semua
Semoga rindu ini menghilang. Konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan.